Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insatya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas video kisi-kisi SKB perawat. Yang ini aku adaptasi dari kisi-kisi tahun lalu ya teman-teman. Ya harapannya semoga kisi-kisi SKB perawat tahun ini tuh sama dengan tahun lalu. Dan khusus untuk asuhan keperawatan ini banyak banget mencakup materinya gitu. Makanya di video kali ini aku akan buat part satunya. Nanti akan ada next lanjutannya untuk part 2, part 3 dan seterusnya. Karena untuk ASCAP itu memang banyak banget. Oke, kita langsung aja ke inti dari videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, sebentar lagi aku mau 100.000 subscriber. Kawal terus aku, dukung terus. Terima kasih yang udah support sampai sekarang. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, asuhan keperawatan individu, kelompok, keluarga atau masyarakat itu adalah kisi-kisi tahun lalu nih untuk yang SKB perawat. Oke, kita masuk ke definisinya saja. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Nah, untuk asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, kemudian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi di dalam keilmuan keperawatan itu pasti selalu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu secara umum. Oke, kita masuk ke dalam keilmuan dalam keperawatan. Apa aja sih keilmuan dalam keperawatan ini? Nah, yang pertama itu adalah keperawatan medical bedah atau biasa disingkat dengan KMB. Kemudian keperawatan anak, kemudian keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan komunitas, manajemen keperawatan, dan keperawatan gawat darurat. Nah, ini merupakan keilmuan dari keperawatan yang biasanya nanti akan masuk soal-soalnya untuk seleksi kompetensi bidang keperawatan gitu. Jadi, buat teman-teman mungkin waktu kuliah dulu masih ingat ya untuk keperawatan ini semua gitu. Nah, itu dipelajari ulang karena soalnya kurang lebih kayak gitu. Jadi, baik itu dia kasus yang mencakup kasus soal KMB, perawatan anak, dan seterusnya gitu. Nah, karena untuk kisi-kisi SKB perawat yang pertama ini adalah asuhan keperawatan untuk individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat. Jadi untuk soalnya aku random ya. Untuk beberapa keilmuan ini nggak mungkin aku jelasin satu-satu, takutnya nggak cukup. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi yang mau dibahas tentang ASCAP individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, itu bisa aku lanjutin di next video gitu. Jadi ada part 2-nya. Oke, kita langsung aja ke latihan soal kasus. Soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 21 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri. Nah, jadi keluhan nyerinya di garis bawahi. Nyeri seperti tertusuk-tusuk, skala 6 dari 0 sampai 10 ya. Wah, ini udah tinggi ya, skalanya 6. Nyeri dirasakan bertahap, tidak bisa tidur, mual, dan muntah. Tampak meringis. Tekanan darah 110/80 mm Hg. Frekuensi nafas 20 kali per menit. Frekuensi nadi 98 kali per menit. Suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus? A. Gangguan pola tidur. B. Kurang pengetahuan. C. Nyeri. D. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. E. Resiko defisit volume cairan. Oke teman-teman, kalau soalnya bentuk kasus kayak gini, berarti kita harus menganalisa dulu nih, apa aja sih data-data yang sudah ada di dalam kasus. Nah, keluhannya nyeri, skalanya 6, dalam skala 0 sampai 10. Oke, aku akan langsung kasih tipsnya aja. Nah, yang pertama, jika pasien itu mengatakan nyeri, apalagi skalanya sampai 6 atau lebih, ini udah 6 ya, 6 atau lebih dalam rentang 0 sampai 10 ya untuk skalanya, maka itu udah pasti masalah utamanya adalah nyeri. Kemudian untuk pengkajian nyerinya itu harus selalu menggunakan PQRST. PQRST. Nah, yang pertama itu adalah provokatif.
Kemudian Q itu adalah kualitas atau kuantitas. Kualitas atau kuantitas. Kemudian yang R itu adalah region. Kemudian yang S adalah skala. Dan yang T adalah timing atau waktu. Nah, untuk provokatifnya itu yang ditanya adalah apa sih kira-kira penyebab timbulnya rasa nyeri? Apakah terkena benturan atau akibat penyayatan? Nah, itulah salah satu penilaian nyeri, yaitu yang P. Kemudian yang Q itu apa? Kualitas. Nah, seberapa berat nih keluhan nyerinya terasa? Bagaimana rasanya? Kemudian seberapa sering sih terjadinya gitu? Apakah seperti tertusuk-tusuk, tertekan, atau kayak tertimpa benda berat, diiris-iris dan lainnya? Sedangkan untuk yang R, region, nah region itu kayak regionalnya gitu ya. Di mana sih lokasi nyerinya itu dirasakan gitu? Apakah menyebar ke daerah lain? Nah, itu perlu juga dikaji ya. Kemudian untuk S-nya ini adalah skala. Nah, untuk skala kegawatannya itu juga bisa dapat menggunakan skala GCS. Nah, untuk gangguan kesadaran, skala nyeri dan ukuran lainnya itu berkaitan ya dengan keluhan. Apakah tadi skalanya 6 dalam skala 0 sampai 10. Kemudian T, timing. Kapan sih keluhan nyeri tersebut itu ditemukan? Terus seberapa sering dia dirasakan, itu masuk ke dalam timingnya. Jadi kalau untuk pengkajian nyeri jangan lupa untuk PQRST-nya. Kemudian tips berikutnya apa? Nah, untuk masalah nyeri itu diabaikan dulu, nggak jadi prioritas kalau di dalam data ternyata ada masalah nih di ABC. Jadi ABC itu ABC. Jadi A ini adalah airway, kemudian breathing, dan yang C circulation. Jadi kalau udah di dalam data ada nih masalah ABC, jadi yang nyeri itu bisa untuk tidak diprioritaskan dulu. Tapi kalau misalnya nggak ada nih masalah ABC, ya udah langsung fokus aja ke keluhan nyerinya. Skalanya udah berapa? 6. 6 berarti kalau udah 6 atau di atas 6 itu udah pasti masalah utama keperawatannya adalah nyeri gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100%, karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan 70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Seorang perempuan berusia 24 tahun, G1P0A0 datang ke Poliklinik KIA untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian HPHT 20 April 2020, siklus 28 hari, tekanan darah 120/70 mm Hg, dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut? A. 20 Januari 2021, B. 27 Januari 2021, C. 30 Januari 2021, D. 20 Februari 2021, E. 27 Februari 2021. Nah, ini berkaitan dengan HPHT ya teman-teman. Untuk maternitas, kalau yang tadi itu kayak KMB, kemudian soal IGD yang kayak gitu lah, gawat darurat.
Kalau yang ini nih adalah maternitas. Jadi aku buatnya random ya untuk soal-soalnya, karena nggak mungkin satu persatu kita buatin soalnya dalam satu materi, karena materinya tuh banyak banget lingkupannya gitu. Oke, kita langsung aja ke rumus HPHT-nya. Nah, rumusnya itu adalah yang biasa dipakai, rumus Nagel. Nah, ini adalah rumus yang biasa dipakai ya untuk menghitung HPHT. Nah, untuk rumusnya itu gimana sih? Hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Jadi kalau pengkajian HPHT-nya dari bulan April sampai Desember, itu pakai yang rumus ini. Nah, untuk bulan Januari sampai Maret, itu rumusnya adalah, nah, untuk hari ditambah 7, untuk bulannya ditambah 9, dan untuk tahunnya ini ditambah 0, artinya nggak perlu ditambah untuk tahunnya ya, karena dia udah dimasukkan ke ini tadi, ditambah 9. Nah, ini adalah rumus HPHT untuk bulan Januari sampai Maret. Nah, itu aja sih sebenarnya. Nih, jadi aku kasih love supaya ini di note sama teman-teman ya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, ini adalah HPHT-nya 20 April ya. 20 April 2020. Nah, untuk bulan April kita pakai rumus yang ini. Jadi rumus yang biasa kita dengar. Hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Oke, ini ditambah 7, kemudian bulannya dikurang 3, April dikurang 3 bulan, itu artinya di Januari ya. Kemudian ini ditambah 1. Ini tanggal 20 tambah 7 adalah tanggal 27, April dikurang 3 bulan, itu artinya Januari. Kemudian 2020 ditambah 1, 2021. Nah, untuk taksiran persalinannya itu ada pada tanggal 27 Januari 2021. Kita lihat dari option, mana yang paling tepat? Nah, iya, ternyata ada di B, 27 Januari 2021. Jadi jawaban yang paling benar ada pada option B. Oke, kita lanjut. Bayi usia 8 hari dirawat di ruang perinatologi dengan pos operasi pemasakan kolostomi hari ketiga. Hasil pengkajian, stoma merah muda, kantong stoma tampak penuh. Jadi mau ditukar nih ceritanya. Perawat akan melakukan perawatan stoma. Perawat telah menyiapkan alat, cuci tangan, menjelaskan prosedur kerja, dan membuka kantong stoma. Apakah langkah selanjutnya pada kasus tersebut? Nah, untuk urutan prosedur ini banyak banget masuk teman-teman. Jadi kalau misalnya ada SOP atau ada SOP tindakan, apakah memasang infus, memasang kateter, itu teman-teman wajib hafal urutannya ya. Jadi misalnya nanti ketemu soal yang kayak gini udah tahu nih langkah selanjutnya apa. Karena pengalaman aku waktu di tahun 2018 itu ikut SKB, itu aku dapat soal kayak gini 2 atau 3 gitu untuk urutan langkah-langkah prosedur. Padahal 2018 itu aku emang nol banget, nggak ada pengalaman ikut SKB. Terus dapat soal kayak gini, kayak aduh kok nggak dipelajari yang kemarin, lupa gitu. Jadi sebagai pengalaman juga untuk aku, semoga jadi pelajaran buat teman-teman, harus disiapkan ya untuk langkah-langkah prosedur tindakan. Oke, kita langsung ke optionnya. A, mengukur dan menggambar pola stoma. B, mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya. C, memberikan salep zinc. D, meletakkan perla dan bengkok. E, membersihkan kulit sekitar stoma. Oke, aku akan bahas nih untuk langkah perawatan stoma itu apa aja sih. Nah, yang pertama itu adalah menyiapkan alat. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjelaskan prosedur kerja. Yang keempat, meletakkan perla dan bengkok. Yang kelima, membuka kantong kolostomi. Keenam, membersihkan kulit sekitar stoma. Yang ketujuh, mengeringkan kulit sekitar stoma. Yang kedelapan, mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya. 9, memberikan salep zinc. Yang ke-10, mengukur dan menggambar pola stoma. Yang ke-11, membuka dan merekatkan kantong kolostomi. Dan yang ke-12, membereskan alat dan cuci tangan. Jadi kalau dari urutan ini tadi, batasnya sudah sampai membuka kantong stoma. Nah, setelah membuka kantong stoma, tindakan yang harus kita lakukan adalah membersihkan kulit sekitar stoma. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option E, membersihkan kulit sekitar stoma. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tuan B menjalani operasi total hip replacement 10 hari yang lalu. Saat ini akan dilakukan latihan berjalan. Di mana letak tumpuhan tubuh pasien saat berjalan? A, ankle. B, bahu.
C. Pinggul, D. Lutut, E. Pergelangan tangan. Nah, ini adalah prediksi soal tahun lalu. Semoga kalau misalnya tahun ini ada lagi, teman-teman bisa nih ngejawabnya. Jadi untuk pembahasannya adalah awal latihan berjalan, biasanya pasien itu akan disarankan menggunakan walker atau crook. Walker atau crook. Nah, di mana bahu merupakan tumpuan tubuh saat menggunakan walker untuk menopang berat badan saat berjalan gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat di manakah letak tumpuan tubuh pasien saat berjalan itu adalah di bahu gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat ada pada option B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas dan pernah ditinggal nikah oleh pacarnya 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai, B. Gagal menikah, C. Gagal pendidikan, D. Pola asuh, E. Putus obat. Oke, balik lagi ke materi waktu kuliah dulu ya. Ini adalah keperawatan jiwa, teman-teman. Nah, untuk faktor presipitasi itu faktor apa sih? Presipitasi itu adalah faktor pencetus ya. Sedangkan predisposisi adalah faktor pendukung. Nah, di soal yang ditanya adalah faktor presipitasi pada kasus tersebut apa gitu. Nah, ini kita bingung nih, mana nih Kak yang faktor presipitasi dan mana yang faktor predisposisi. Nah, kalau untuk menentukan mana faktor predisposisi dan mana faktor presipitasi itu biasanya adalah dengan melihat waktu kejadian. Kejadian yang paling dekat dengan kekambuhan merupakan faktor presipitasi ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk faktor predisposisinya itu adalah apa? Ya, dia gagal menikah ya, itu merupakan faktor pendukungnya. Kemudian pola asuh nih ya, sering dimarahi sama ayahnya dan tidak naik kelas, gagal pendidikan, itu masuk ke dalam faktor pendukungnya. Kemudian apa lagi? Nah, ditinggal ibunya nih yang meninggal 2 tahun yang lalu. Kehilangan orang yang dicintai lah. Nah, sedangkan untuk faktor presipitasinya yang paling dekat dengan waktu kekambuhan dia itu adalah apa? Karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Jadi itu ya kalau untuk pasien jiwa, memang minum obat itu harus terus-menerus bahkan sampai seumur hidup. Karena kalau udah nggak minum obat, udah itu pasti akan kambuh lagi gitu. Jadi dalam soal ini untuk faktor presipitasinya itu adalah ya karena putus obat ya. Karena dia menolak untuk tidak minum obat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, putus obat. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku share dulu ya ke kalian. Jadi di next video akan ada lagi asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat untuk part 2, 3, dan seterusnya. Ya, aku berharap semoga aku bisa rajin terus buat video setiap hari. Karena itu tadi ya, aku melihat dukungan teman-teman, kemudian subscribe-nya kalian itu kayak buat aku memicu terus untuk semangat buat video gitu. Jadi jangan berhenti ya, terus dukung aku, tonton terus video aku supaya aku bisa terus buat video setiap hari gitu. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!